Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi pada video saya. Pada saat ini saya akan membahas mengenai persamaan Schrödinger 3 dimensi. Nah, pada video ini saya akan khusus dulu membahas mengenai partikel pada sumur potensial 3 dimensi. Nah, kalau sebelumnya kita hanya membahas partikel pada sumur potensial 1 dimensi saja, maka pada kali ini saya akan bahas yang 3 dimensi. Bagaimanakah partikel pada sumur potensial 3 dimensi itu? Nah, jika kita menganggap bahwa ada sebuah partikel yang berada pada sumur potensial kotak dan kotaknya itu adalah 3 dimensi gitu ya. Oke. Ya, seperti itu misalnya. Maka potensial pada kotak ini tentu saja itu akan diberikan oleh V yang nilainya itu 0. Jadi kalau pada sumur potensial 1 dimensi akan begini. Nah, jadi ini ada X-nya 0, ini adalah X-nya A, yang mana ini nilainya infinite. Artinya V-nya bernilai 0 untuk di dalam kotak ini ya. Nah, sedangkan V-nya bernilai infinite jika dia ada di luar kotak gitu ya. Nah, dalam 3 dimensi, kalau ini kan 1 dimensi, maka dalam 3 dimensi V-nya itu dapat kita tuliskan dengan dia itu bernilai 0 ya. Untuk karena ini kotaknya 3 dimensi ya, maka itu akan bernilai 0 untuk X-nya lebih dari 0 kurang dari Lx. Nah, jadi saya A-nya ini saya sebagai Lx. Nah, berarti untuk Y-nya kita anggap Ly gitu ya. Namun ini L ini jangan dianggap momentum sudut dulu ya. Jadi L ini ya panjang gitu ya, panjang. Nah, kemudian tentu saja ini untuk Y-nya juga kurang dari suatu jarak Ly, dan Z-nya itu kurang dari Lz. Nah, sedangkan di luar kotak itu nilainya infinite. Nah, mengenai Lx, Ly, dan Lz ini tidak harus sama ya. Jadi ini tidak harus sama nilainya. Kalau Lx-nya itu A, misalnya Ly-nya tidak harus A. Tetapi nanti mungkin untuk penyederhanaan kita anggap sama, tetapi tidak harus gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger 3 dimensi pada potensial kotak 3 dimensi ini? Maka sama seperti sebelumnya, fungsi gelombang itu bernilai 0 pada daerah yang memiliki nilai potensial tinggi atau infinite. Artinya di luar kotak itu akan fungsi gelombangnya bernilai 0. Nah, sehingga kita hanya memiliki Hamiltonan untuk partikel bebas di dalam kotak saja karena potensial di sana 0 ya kan. Sehingga kita hanya memiliki Hamiltonan di dalam kotak itu diberikan oleh hanya itu adalah P kuadrat per 2M. Nah, tentu saja ini atau dalam persamaan Schrödinger kan min H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat atau sering disebut sebagai Laplacian kan. Nah, yang mana Laplacian ini kalau kita anggap dulu di dalam sistem koordinat kartesis untuk yang sederhana saja, maka ini nilai Laplaciannya itu adalah tentu saja adik-adik sudah paham ini ya, parsial kuadrat parsial x kuadrat, parsial kuadrat parsial y kuadrat, parsial kuadrat parsial z kuadrat gitu. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan bahwa persamaan Schrödingernya untuk kasus ini itu kita tuliskan ya. Kan kalau untuk yang tak bergantung waktunya kan gini, H psi sama dengan E psi gitu ya. Sehingga untuk yang ini persamaan Schrödingernya kita akhirnya menjadi min H bar kuadrat per 2M. Nah, dikali parsial kuadrat parsial x kuadrat tambah parsial kuadrat parsial y kuadrat tambah parsial kuadrat parsial z kuadrat psi. Nah, tentu saja psinya ini sebagai fungsi x,
YZ ya. Nah, 3 dimensi ini sama dengan E psi. Nah, fungsi X psinya juga merupakan fungsi X, Y, dan Z. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk persamaan Schrödinger ini? Maka kita gunakan seperti biasa apa? Separasi variabel. Nah, separasi variabel ini kita akan menggunakan solusi persamaan Schrödinger dengan bentuk kita gunakan psinya itu adalah X, Y, Z gitu ya. Tentu saja X-nya ini adalah sebagai fungsi X, Y-nya adalah sebagai fungsi Y, dan Z-nya sebagai fungsi Z gitu ya. Nah, kita substitusikan psi ini yang kita sudah anggap itu merupakan kombinasi dari X, Y, Z gitu ya ke persamaan Schrödinger ini, sehingga kita akan dapatkan, setelah kita substitusi itu kita akan dapatkan suatu persamaan yang mana nanti X, Y, Z nya ini kita atur sedemikian rupa ya. Nah, kita dapatkan nanti persamaannya akan menjadi, kalau kita masukkan ke sini, jadi ini, karena ini adalah misalnya ya di suku pertama itulah turunan terhadap X saja, maka yang Y, Z nya itu jadi konstanta gitu ya. Kalau turunan terhadap Y saja, maka X dan Z nya itu sebagai konstanta. Nah, jadi ini kita substitusi, lalu kita kalikan 1 per X, Y, Z. Maka silahkan adik-adik coba ya, ini tidak sulit ya, ini tidak sulit. Maka kita akan mendapatkan bentuk persamaannya menjadi min h² per 2m seper X ya. Jadi setelah dibagi seper X, Y, Z, nanti Y, Z nya hilang untuk bagian X nya, sehingga ini sisa D² X saja, dx kuadrat. Nah, kemudian kita atur sedemikian rupa bawa ke ruas kanan gitu ya. Maka ini akan menjadi sama dengan E plus h² per 2m dikali dengan 1 per Y D kuadrat Y dy kuadrat, tentu saja ya, plus seper Z D kuadrat Z dz kuadrat. Nah, begitu jadinya. Oke, silakan dicoba, ini bukan hal yang sulit ya, bisa di skip dulu videonya, kemudian dicoba orek-orek sampai akhirnya dapat bentuk seperti ini ya. Jadi mulai pola belajarnya seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan ini. Jadi bahwa pada sisi kiri dan sisi kanan itu mempunyai variabel ruang yang berbeda, ya kan? Sebelah sisi kiri ini adalah X, kanannya itu adalah Y dan Z gitu ya. Dan X itu independen terhadap Y dan Z. Y dan Z juga independen terhadap X gitu. Nah, sekarang bagaimana kedua sisi ini yang memiliki variabel masing-masing yang independen itu dapat disamakan? Maka itu bisa terjadi jika dan hanya jika semuanya ini adalah konstanta. Jadi ini misalnya kita sebut sebagai misalnya ya, EX gitu ya. EX konstantanya adalah EX. Sedangkan ini kita bisa sebut ini konstantanya tentu saja EX juga kan. Kalau ini EX, ini juga EX gitu ya. Jadi semua ini ya, maksudnya semua ini adalah konstanta EX. Jelas ya? Nah, berarti sekarang kita akan pisahkan persamaan ini. Jadi kita tuliskan yang X-nya dulu. Maka kita dapatkan untuk bagian X-nya adalah min h² per 2m seper X D kuadrat X dx kuadrat sama dengan EX gitu ya, yang bagian ruas kiri ini. Nah, yang ruas kanan kita bisa tuliskan E plus h² per 2m dikali dengan seper Y D kuadrat Y dy kuadrat plus seper Z D kuadrat Z dz kuadrat
itu juga sama dengan EX. Oke. Atau boleh saya tuliskan yang bagian ini ya. Yang bagian ini boleh saya tuliskan, jadi saya atur-atur pindah ruas gitu ya. Jadi ini bisa menjadi min H bar kuadrat per 2M. Jadi EX nya ini dibawa ke kiri boleh gitu ya. Kemudian yang Y nya dibawa ke kanan gitu kan, sehingga menjadi minus. Z nya tetapkan di kiri. Nah, sehingga Y D kuadrat Y DY kuadrat. Tapi saya urutan menuliskannya saya ubah, nggak masalah ya. Jadi ini gampang, tinggal aljabar sederhana, pindah ruas saja. Maka ini adalah E min EX plus 1 per Z D kuadrat Z DZ kuadrat. Nah, untuk yang suku yang ini, suku yang ruas yang kiri bisa saya tuliskan seperti ini bentuk persamaannya ya. Sedangkan untuk yang kedua ini saya bisa tuliskan bentuk persamaannya seperti ini. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, kita sekarang abaikan dulu yang pertama ini, kita coba fokus yang kedua ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, dengan cara yang sama kita perhatikan ya, ini kan konstanta. Kemudian ruas kiri ini semuanya bergantung pada variabel Y. Sedangkan ruas kanan ini bergantung pada variabel Z, jadi tambah konstanta. Tapi pada intinya ruas kanan itu bergantung pada variabel Z saja. Artinya kedua sisi itu bergantung pada fungsi variabel yang berbeda gitu ya. Jadi kedua sisi itu merupakan fungsi variabel yang berbeda dan independen, yaitu Y dan Z. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa kedua ruas ini disamakan padahal mengandung variabel yang independen satu sama lain. Maka seperti logika tadi, maka mau nggak mau ini adalah konstanta dan ini saya sebut sebagai EY gitu ya. Ini saya sebut sebagai EY. Nah, untuk yang ruas kanan ini juga saya sebut sebagai EY gitu ya. Tentu saja ini adalah EY gitu. Nah, kemudian kita akan tuliskan masing-masing lagi ya. Jadi yang bagian Y nya kita akan tuliskan, yaitu apa? Min H bar kuadrat per 2M seper Y D kuadrat Y DY kuadrat itu sama dengan EY. Itu bagian yang ini ya. Nah, untuk yang kanan mari kita tuliskan juga, akan menjadi E min EX plus seper Z D kuadrat Z D DZ kuadrat sama dengan EY juga gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya pindah ruas ini maka ini akan menjadi min E min EX min EY sama dengan min, ada kurang anunya ya, yang ruas kanan mohon maaf, ini H bar kuadrat per 2M nya ini kurang ya, mohon maaf, ada kurang sedikit nih, H bar kuadrat per 2M gitu ya. Sehingga di sini juga ada H bar kuadrat per 2M. Mohon maaf ya, nanti dikoreksi. Nah, berarti ini akan menjadi minus H bar kuadrat per 2M seper Z D kuadrat Z DZ kuadrat. Nah, sekarang perhatikan yang menarik adalah ini E kurang EX kurang EY. Nah, kita tahu bahwa E itu terdiri atas EX plus EY plus EZ, ya kan? Berarti kalau E kurang EX kurang EY maka ini akan menjadi EZ gitu. H bar kuadrat per 2M seper Z D kuadrat Z DZ kuadrat. Nah, kita dapatkan begini ya, 3 buah persamaan Schrödinger, persamaan diferensial ya, persamaan diferensial, dan ya udah, ini persamaan diferensial orde 2 ya.
Oke, jadi kita dapatkan ini 1, 2, dan 3. Jelas ya, masing-masing itu mewakili X, mewakili Y, dan mewakili Z. Nah, kalau kita lihat juga ya, persamaan diferensial ini ternyata ini merupakan persamaan yang 3 ini ya. 1, 2, dan 3 ini merupakan persamaan yang sama dengan persamaan Schrödinger untuk potensial persegi hingga satu dimensi ya. Jadi untuk di X-nya saja, ini untuk Y-nya saja, dan ini untuk Z-nya saja gitu ya. Dan tentu saja kita panggil lagi solusi persamaan Schrödinger untuk sumur potensial satu dimensi. Nah, bentuk seperti ini itu akan memiliki solusi ya, akan memiliki solusi X ya. X tentu saja Xn nanti sebagai fungsi Nx ya, sebagai fungsi X itu adalah apa, dan setelah dinormalisasi ya, itu akar 2 per Lx tentu saja ya, lebar dari sumurnya di X sinus Nx Px per Lx gitu ya. Sedangkan Y-nya Ny ya, untuk membedakan Nx dengan Ny-nya, maka ini akar 2 per Ly sinus Ny Py Ly. Sedangkan untuk Z-nya Nz, nah ini adalah akar 2 per Lz sinus Nz Pz per Lz gitu ya. Jelas? Nah, kalau kita gabung solusinya, maka jadi persamaan yang di awal tadi kita dapatkan psi-nya kan itu adalah X, Y, Z gitu ya. Maka kita gabung ini semua, kita kalikan, maka kita akan dapatkan menjadi solusinya menjadi psi-nya itu adalah akar 8 per Lx, Ly, Lz ya ada sinus, nah ini Nx Px per Lx sinus ya, kali lagi Ny Py per Ly, kali lagi sinus Nz Pz per Lz. Nah begitu ya. Oke, nah dengan energinya E-nya ya udah tadi ya, E totalnya itulah ya Ex, nah tentu saja dengan bilangan Nx ya, plus Ey Ny ya, kan kalau satu dimensi itu E nya adalah En gitu ya, maka ini karena ada 3 kombinasinya En nya gitu kan, maka Ex nya untuk Nx, Ey nya untuk Ny, dan Ez nya untuk Nz gitu. Oke, nah kita tahu bahwa dalam sumur satu dimensi, potensial sumur satu dimensi, nilai dari energinya itu kan kita dapatkan seperti ini, sehingga yang En ini nanti kita akan dapatkan menjadi apa, H bar kuadrat, H kuadrat ya, bukan H bar, H kuadrat per 8M kan begitu ya. Nah di sini N X kuadrat per Lx kuadrat tambah Ny kuadrat per Ly kuadrat tambah N Z kuadrat per Lz kuadrat. Nah jadi energinya En nya kan H kuadrat per 8M, N kuadrat per L kuadrat kan gitu yang di sumur potensial satu dimensi. Nah kita tinggal jumlahkan saja gitu kan, kita tinggal jumlahkan saja. Nah yang menarik di sini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jika kita misalkan Lx sama dengan Ly sama dengan Lz yaitu A, maka energinya itu akan menjadi H kuadrat per 8M Nx kuadrat tambah Ny kuadrat tambah Nz kuadrat. Oke,
Nah, sekarang perhatikan adik-adik, ternyata bentuk yang seperti ini dia untuk L yang kita anggap sama gitu, maka itu dapat memberikan kombinasi nilai Nx, Ny, dan Nz yang berbeda-beda untuk mendapatkan E yang sama gitu ya. Maksudnya adalah untuk tingkat-tingkat energi Nx, Ny, dan Nz itu yang kombinasinya itu berbeda-beda, itu akan menghasilkan nilai E yang sama. Contohnya saja kalau misalnya Nx-nya saya anggap 2, Ny-nya saya anggap 1, dan Nz-nya ini 0, maka E-nya itu akan menjadi berapa? 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka itu akan menjadi 4, 1, 5 ya, berarti 5/8 H kuadrat per M. Nah, coba aja kalau saya ganti kombinasinya dengan 201 atau 102. Ya, artinya dengan nilai Nx, Ny, dan Nz yang berbeda-beda itu menghasilkan nilai E yang berbeda-beda. Artinya dengan kata lain bahwa nilai tingkat energi dapat bernilai sama untuk beberapa tingkat energi yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan konsep yang baru bahwa kita mengenal ada istilah akhirnya degenerasi gitu ya. Apa itu degenerasi? Degenerasi adalah tingkat energi, bukan tingkat energi, keadaan tingkat energi gitu ya. Keadaan tingkat energi yang energinya sama gitu. Jadi misalnya ini ada 210 gitu ya, ada 201, ada 102, ini ada 012 gitu kan. Apalagi kombinasinya 021, kemudian ada 120 gitu ya. Ada lagi kombinasi yang lain? Nggak ada ya. Baik. Nah, dengan kombinasi-kombinasi seperti ini maka itu memiliki keadaan tingkat energi yang berbeda tapi menghasilkan energi yang sama. Nah, ini disebut sebagai degenerasi gitu. Oke, jelas ya. Nah, nanti jumlah kombinasi yang mungkin dari Nx, Ny, dan Nz nya ini menghasilkan energi yang sama ini, itu akan disebut sebagai derajat dari degenerasinya gitu ya. Oke adik-adik ya. Nah, jadi pada intinya yang kita sudah pelajari untuk saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger 3 dimensi, dan kita contohkan pada suatu sumur potensial 3 dimensi yang mana kita tetap melakukan separasi variabel, kemudian kita selesaikan untuk masing-masing variabel ya. Untuk masing-masing variabel kita cari solusinya dan kita dapat solusinya seperti ini ya. Nah, untuk masing-masingnya, dan tentu saja solusi umumnya, solusi totalnya itu akan menjadi kombinasi linearnya seperti ini, dan dari sini kita dapatkan bentuk energinya adalah ini ya. Dan dari sini kemudian memunculkan konsep baru yaitu degenerasi. Nah, adapun bentuk-bentuk solusi ini tadi saya dipercepat itu karena kita sudah pernah belajar mengenai solusi persamaan Schrödinger satu dimensi pada sumur potensial, sehingga tidak perlu lagi saya tuliskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger seperti ini. Jadi cukup kita analogikan dengan yang dulu itu ya. Berarti kalau ini X maka solusinya adalah X seperti ini. Nah, begitu pula untuk Y dan Z nya. Oke, jelas ya? Baik, kalau sudah jelas saya cukupkan dulu sampai di sini untuk video ini. Kita akan belajar lagi pada video lain untuk topik-topik yang lain.